اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أنت جواد أليم وأنت نعم المعين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين بارك على المسلمين بجاه رسول جد ربنا بالقبول وأملنا كل سور رب استجب لنا آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين أنت ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك منات طويل تنجد على ضايعين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله رب العالمين بالبركة والكرامة بالقدير ولي الله بسبعة نبي محمد بإذن الله ولي الله بالبركة والكرامة بالقدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ولي الله بالبركة والكرامة بالقدير ولي الله بسبعة نبي محمد بإذن الله ولي الله بالبركة والكرامة بالقدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ولي الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi taghfirud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah khalikul maw'ud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul maw'ud. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu an yatraku amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama tentunya kita harapkan doa dan barokahnya sahibul fadilah wal barokah, guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, dan apa-apa yang Allah limpahkan kepada beliau kita pun kelimpahan daripada barokahnya, ditambah mustajab doa-doanya, kita selalu jamiyahnya mudah-mudahan daripada barokahnya qabul hajat Rasulullah Allah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Nasrullah Rasid MAG. Teriring doa kita bersama, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, ditambah mustajab daripada doa-doanya. Apa-apa yang menjadi nasihatnya khusus buat kita semua dapat kita amalkan, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama tentunya kita panjatkan syukur kepada Allah. Allah memberikan kita takdir yang baik dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa hadir ke tempat ini dalam rangka yang mengawali istiqomah malam Rabu ini di awal yang namanya tahun 2024. Benar nggak tahun 2024? Kita break setahun kemarin 2023, ini malam tahun 2024. Break setahun. Mengawali 2024 ini kita duduk di dalam suatu majlis. Oleh karenanya mari sama-sama, ini bagaikan kertas yang baru, lembaran yang baru kita buka pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan kertas yang masih putih, yang masih polos, kita sudah coretkan dengan tentuan istiqomah. Kita sudah tulis di dalam istiqomah kita pada malam hari dengan kertas lembaran yang baru, ilahi rabbi anta maksudi waridu kamatlubi. Mudah-mudahan inilah awal yang terbaik ketika kita melaksanakan istiqomah di hari-hari yang lain di tahun 2024 ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islam kita dalam syiar membela agama Allah, dan juga tentunya kita menguatkan diri kita di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada malam hari ini mungkin di antara jamaah kita, keluarga kita, ada yang sedang terlena dengan kesibukannya. Bukan yang Ibu Lena nggak datang di mana. Dia sedang enak dengan kesibukannya masing-masing. Dia tidak diberikan kesempatan hadir oleh Allah dulu di dalam suatu majlis. Inilah keberuntungan buat kita yang kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah baca di dalam suatu ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Asiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kira manusia telah mengatakan dirinya bahwa dia mengatakan dia sudah beriman, kemudian dia tidak diuji oleh Allah? Sesungguhnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya sesungguhnya dengan ujian tersebut Allah akan mengetahui mana yang namanya tentunya hambanya yang bertakwa kepada Allah, mana keimanan daripada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah. Kalau bukan karena keimanan ketakwaan kita, agak mungkin saya yakin ini malam kita ada di sini. Baru malam Jumat kemarin kita di rumahnya Bang John, bener gak? Mana hujan-hujan, becek kagak ada ojek, ya udah mendingan tidur bener. Ini malam beberapa hari kemarin kita sudah hadir lagi di sini, bahkan besok insya Allah pada seluruh jamaah malam Kamis ada undangan. Ini kalau di hari malam kagak ada acara, ini malam. Kalau seandainya malam Jumat nggak ada acara malam Jumat, tetapi memang maunya Allah, ditentukan Allah malam Kamis besok. Sekali lagi saya harapkan besok malam Kamis kita hadir di rumahnya Bang Anang atau anaknya dulu namanya Pak Sanal. Jadi istrinya Pak Sanal udah meninggal dan Pak Sanal udah meninggal. Besok di atas Al-Quran dia di rumahnya dibantu dari dana kelurahan. Alhamdulillah rumahnya sudah selesai. Dia nggak lupa dengan majelis zikir manaqib. Dulu dia pernah orang tuanya istiqomah, bapak ibunya istiqomah, dipanggil oleh Allah. Sekarang tinggal anak-anaknya, ada 3 orang anaknya. Dia punya 1 putri udah berumah tangga, suaminya dipanggil oleh Allah. Besok dia ada yang takut surat. Kemarin dia minta pada jamaah, dia ingin menyambung silaturahim, dia ingin mengingat jasa baik daripada kedua orang tuanya, ibu bapaknya. Dia kemarin besok dia minta manakiban juga di rumahnya. Jadi besok kita pada Isya kita ke sana, sambung silaturahmi, kita ingat kebaikan orang yang dulu pernah istiqomah, sekarang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, luaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama, seorang yang alim yang bernama Imam Hatim Al-Ahsan berkata, ada 4 perkara yang tidak diketahui umatnya kecuali ada 4 perkara. Yang pertama, nikmat masa muda tidak diketahui kecuali pada masa tua. Artinya ketika usia kita masih muda, kita nggak merasakan yang namanya muda itu bagaimana. Tetapi muda itu akan kita rasakan setelah kita tua. Benar Pak Surajo? Kalau kita masih muda, mungkin kita belum yang namanya ibadah kita, kekuatan, keimanan kita belum kita makan. Kita merasa, saya masih muda, ini masih kuat, ngapain duduk di dalam majlis, betul kan? Tetapi ketika datang namanya masa tua, artinya sebentar lagi umurnya dia sampai, itulah baru dia merasakan benar dulu saya masih muda, masih kuat, masih begini. Ketika dia tua, itulah dia umur. Ketika kita masih muda akan terasa ketika kita sudah yang namanya sudah tua. Kalau mungkin Bang David dulu masih muda, dia masih kuat main bola. Kalau sekarang sekuat-kuatnya paling juga 15 menit, udah gak kuat lagi. Kayak Bang Aku dulu bener kuat, wah paling hebat dengan Mandora. Apalagi kalau udah tendangan cong-congnya udah gak ada yang bisa sanggup. Sekarang yang namanya usianya sudah hampir setengah perjalanan yang ditentukan oleh Allah, dia baru merasakan. Inilah yang 4 perkara diantaranya ketika masa muda tidak begitu terasa. Tapi bagaimana merasakannya ketika kita sudah umur, kita sudah tua, umur kita lanjut. Bukannya inilah yang dikatakan oleh seorang Imam Al-Hatim Al-Ahsan yang 4 perkara ini. Mari sama-sama kita renungi dalam kehidupan kita. Dalam kesempatan di antara jamaah yang umurnya masih jauh, akan tentunya akhir daripada kehidupannya, mari sama-sama kita isi dengan kebaikan. Jadi agar ketika kita tua kita ingat, alhamdulillah ada kebaikan di masa muda kita dalam rangka untuk mengisi daripada kehidupan di masa tua kita. Kemudian yang kedua,
Nikmat keselamatan tidak diketahui kecuali bagi yang tertimpa yang namanya musibah. Benar kan? Kalau seandainya pada saat itu tidak terkena yang namanya musibah, baru dia tidak bersyukur. Tapi ketika dia sudah alhamdulillah saya selamat dari segala musibah, inilah tentunya beberapa yang harus kita manfaatkan, beberapa yang harus kita benar-benar kita rasakan. Di tahun 2023 mungkin kita merasakan beberapa hal seperti itu, maka kita mohon di 2024 agar tentunya kita dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala, badan kita diberikan kesehatan, badan kita diberikan kemampuan untuk duduk di dalam suatu majelis, untuk selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian nikmat kesehatan tidak akan diketahui kecuali pada dia sakit. Kalau sekarang kita sehat, kita segar bugar, kita nggak memanfaatkan yang namanya waktu. Ketika diberikan sakit oleh Allah, baru dia merasakan, ya Allah, begitu mahalnya, begitu nikmatnya badan sehat. Ini alhamdulillah. Ustaz syukur walaupun meriang-meriang dikit dia hadir, biarin lah. Artinya dia ingin menikmati yang namanya Allah berikan kesehatan badannya ini untuk duduk di dalam suatu majlis. Bahkan ketika dia sakit, di antara tetangga kita, jamaah kita ada di hadapan kita, di sebelah kita, badannya sehat, dia ngomong alhamdulillah badanmu mah enak, sehat, gue lagi sakit. Tetapi ada salah satu kekuatan bisa hadir di majlis, benar kan? Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Inilah nikmat kesehatan yang Allah berikan akan terasa ketika kita dicoba, diuji oleh Allah dengan diberikan sakit. Akan kita tahu bagaimana tentunya nikmat sehat itu. Makanya alhamdulillah kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita manfaatkan waktu tersebut agar dengan waktu sehat ini banyak sekali yang kita isi dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, nikmat itu tidak akan diketahui kecuali pada saat ajal datang kepadanya, pada saat waktu mati. Ini yang sangat tentunya kita harapkan agar kita tentunya selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah. Kalau nanti seandainya kita sudah dipanggil oleh Allah, kita tak tahu perbuatan kehidupan kita di alam dunia. Ketika kita mati baru kita nyesel, kalau tahu dulu begini. Ketika saya mati, Allah berikan yang namanya ganjaran pahala, bahkan Allah memberikan tentunya balasan perbuatan buruk kita, maka kita akan menyesal. Hidup ini tidak terasa ketika kita hidup, tapi ketika kita sudah wafat baru akan terasa. Inilah sesungguhnya nilai kehidupan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 4 perkara ini mudah-mudahan kita dikuatkan hati kita. Kita diberikan kemampuan oleh Allah dalam rangka yang tahun 2024 ini kita diberikan yang terbaik, lebih baik, maka sesungguhnya kita dijadikan orang-orang yang beruntung. Tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun 2024 lebih baik daripada tahun 2023. Itulah orang-orang yang beruntung. Apabila tahun 2023 sama dengan tahun ini 2024, tahun kemarin 2023, sekarang tahun 2024 kita masih sama, maka sesungguhnya itu pun orang-orang yang berugi. Sama, sedih aja masih rugi. Bagaimana kalau seandainya tahun kemarin lebih buruk daripada tahun ini? Inilah orang-orang yang celaka. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita tancapkan ketika kita istiqomah.
Kita introspeksi diri kita. Mudah-mudahan indah mengawali tahun 2024 di Istiqomah ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di antara keluarga kita yang sedang terbaring sakit, kita mohon kepada Allah diangkat penyakitnya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Apabila di antara jamaah ada mempunyai hajat sesuatu yang belum diwujudkan oleh Allah, mudah-mudahan di 2024 diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimustajabkan doa-doanya. Apabila dalam kehidupan berumah tangganya, mudah-mudahan di 2024 ini sakinah mawaddah warahmah. Belum punya anak, belum punya keturunan, mudah-mudahan di 2024 diberikan anak keturunan oleh Allah. Di antara jamaah yang sedang bekerja, mudah-mudahan di 2024 ini diangkat oleh Allah derajatnya, diangkat karirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang selalu kita berharap, harapan-harapan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rahmat